Mobilisasi ada dua definisi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi mobilisasi yaitu suatu kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Nah, jadi mobilisasi itu diperlukan untuk meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit, khususnya penyakit degeneratif, dan untuk aktualisasi. Mobilisasi menyebabkan perbaikan sirkulasi, membantu napas dalam, dan menstimulasi kembali fungsi gastrointestinal normal. Adanya dorongan untuk menggerakkan kaki dan tungkai bawah sesegera mungkin biasanya dilakukan ini baik dalam waktu 12 jam. Nah, kemudian di sini juga dapat diambil pengertian bahwa mobilisasi adalah suatu kondisi di mana tubuh dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Nah, kemudian definisi yang kedua adalah definisi imobilisasi. Imobilisasi adalah menurut Nanda adalah suatu keadaan di mana individu yang mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan gerakan fisik. Nah, jadi di sini individu yang mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan gerakan fisik itu contohnya pada lansia, individu dengan penyakit yang mengalami penurunan kesadaran lebih dari 3 hari atau lebih, individu yang kehilangan salah satu fungsi anatomi akibat perubahan fisiologik, contohnya ini kehilangan fungsi motorik klien dengan stroke, atau setelah stroke biasanya klien menggunakan atau pada klien dengan menggunakan kursi roda. Penggunaan alat eksternal misalnya seperti gips atau traksi dan pembatasan gerakan volunteer. Nah, berikutnya adalah tujuan dari mobilisasi. Tujuannya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan dasar manusia, mencegah terjadinya trauma, mempertahankan derajat kesehatan, mempertahankan interaksi sosial dan peran sehari-hari. Kemudian mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya kita jenis-jenis mobilisasi. Jenis-jenis mobilisasi itu ada dua, yaitu mobilisasi penuh dan sebagian, yang disebut dengan mobilitas penuh ya. Mobilitas penuh itu adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas penuh ini merupakan fungsi saraf motorik, volunteer, dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh seseorang. Nah, kemudian yang kedua, mobilitas sebagian itu ada dua nanti, mobilitas sebagian temporer dan mobilitas permanen. Nah, mobilitas sebagian itu merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Biasanya hal ini dapat dijumpai pada kasus cedera atau patah tulang dengan pemasangan gips atau traksi. Dan kita lihat lagi, dia mobilitas sebagian temporer itu adalah kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan sifatnya sementara. Hal ini dapat disebabkan oleh trauma reversibel pada sistem muskuloskeleta, contohnya biasanya terjadinya dislokasi sendi dan tulang. Nah, kemudian mobilitas permanen itu merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Biasanya ini disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel, contohnya terjadinya hemiplegia karena stroke, kemudian paraplegi karena cedera pada tulang belakang, kemudian pada kasus poliomyelitis karena terganggunya sistem saraf motorik dan sensorik. Nah, kemudian kita masuk jenis imobilitas. Nah, imobilitas yang pertama adalah imobilitas fisik. Ini merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan komplikasi pada pergerakan. Kemudian yang selanjutnya, imobilitas intelektual. Nah, di sini merupakan keadaan di mana seseorang mengalami keterbatasan daya berpikir. Kemudian imobilitas emosional adalah
Suatu keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam penyesuaian diri. Kemudian imobilitas sosial. Imobilitas sosial suatu keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena adanya penyakit sehingga dapat mempengaruhi perannya dalam menjalankan kehidupan sosial. Nah, ya, demi kita lanjut lagi, yaitu apa sih penyebab terjadinya imobilisasi? Nah, penyebab imobilisasi yang utama itu adanya biasanya yang utama adanya rasa nyeri, kemudian adanya lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan pada usia lanjut, kemudian biasanya disertai dengan gangguan fungsi kognitif berat seperti pada demensia dan gangguan fungsi mental seperti pada depresi juga menyebabkan imobilisasi. Nah, biasanya di sini adanya kekhawatiran keluarga yang berlebihan dapat menyebabkan orang usia lanjut terus-menerus berbaring di tempat tidur baik di rumah maupun di rumah sakit. Nah, baik kita akan bahas satu persatu. Di sini penyebab umumnya itu adalah kelainan postur ya. Kelainan postur yang bisa dilihat misalnya kelainan pada tulang belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan perkembangan otot. Nih di gambarnya bisa dilihat ya, gangguan perkembangan otot nih, otot ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kerusakan pada sistem saraf ya. Kerusakan pada sistem saraf biasanya ini terjadi pada kasus-kasus poliomielitis juga bisa. Kemudian misalnya atau pada pasien dengan epilepsi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah trauma langsung pada sistem muskuloskeletal dan neuromuskular. Misalnya adanya orang yang mengalami terjatuh, kemudian mengalami dislokasi dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan kekakuan pada otot. Nah, kekakuan pada otot ini juga berhubungan ya ke sini, masuk ke gangguan perkembangan otot juga nantinya. Baik, cukup sekian pembahasan saya di video berikut. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akan bahas struktur muskuloskeletal yang mempengaruhi mobilisasi, kemudian gangguan dalam mobilisasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi imobilisasi. Baik, yang pertama adalah struktur muskuloskeletal yang mempengaruhi mobilisasi. Seperti kita ketahui, koordinasi sistem tubuh merupakan fungsi yang terintegrasi dari semua sistem skeletal, otot, kemudian skelet, dan sistem saraf. Nah, ketiga sistem ini berhubungan erat dengan terjadinya mobilisasi dan dapat dianggap sebagai satu fungsi. Ya, nah kemudian yang pertama adalah skeletal. Skeletal itu adalah tempat melekatnya otot dan ligamen yang berfungsi untuk membentuk tubuh. Nah, jadi di skeletal ini juga terdapat 4 tulang, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang irreguler. Kemudian yang kedua itu sendi. Nah, sendi ini berhubungan di antara tulang. Nah, 4 klasifikasi di sini juga ada sendi sinostik ya, kemudian sendi cartilaginous, kemudian sendi fibrosa, dan sendi sinovial. Nah, kemudian selanjutnya ada ligamen. Ligamen adalah ikatan jaringan fibrosa yang berwarna putih, kemudian mengilat, fleksibel, mengikat sendi menjadi satu, dan menghubungkan tulang dengan kartilago. Misalnya ligamen antar vertebra, kemudian ligamen flatum, dan ligamen non-elastis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tendon. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa berwarna putih mengkilat yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Kemudian kartilago. Kartilago adalah jaringan penyambung yang tidak mempunyai vaskuler yang terletak terutama pada sendi dan toraks, trakea, laring, hidung, dan telinga. Kemudian yang keenam, otot-otot yang penting dalam pergerakan. Nah, di sini otot yang penting dalam pergerakan itu melekat di region
skelet tempat pergerakan itu ditimbulkan oleh pengungkit. Nah, pengungkit itu terjadi ketika tulang tertentu seperti humerus ya, humerus, ulna, radius serta sendi yang berhubungan. Nah, di sini biasanya sendi siku bekerja sama seperti pengungkit ya. Nah, gerakan saya sudah yakin kalian tahu ya, gerakan pengungkit itu adalah pergerakan ekstremitas otot lengan sejajar satu dengan yang lainnya dan memanjangkan tulang secara maksimal. Biasanya otot ini sejajar memberikan kekuatan dan bekerja dengan tulang dan sendi untuk memampukan lengan mengangkat suatu objek. Kemudian yang ketujuh adalah otot penting dalam pembentukan postur tubuh. Ini seperti kita ketahui, otot itu berfungsi mempertahankan postur, kemudian bisa berbentuk pendek dan menyerupai kulit karena biasanya dia membungkus tendon dengan arah miring. Berkumpul secara tidak langsung pada tendon. Ini biasanya kalau di ekstremitas bawah, tubuh, leher, dan punggung terutama berfungsi untuk membentuk postur tubuh atau posisi tubuh dalam kaitannya dengan ruang sekitar. Nah, kelompok otot itu bekerja sama untuk apa? Menstabilkan dan menopang berat badan saat berdiri atau duduk dan memungkinkan individu tersebut untuk mempertahankan postur tubuh atau berdiri. Kemudian 8 adalah pengaturan postur tubuh. Nah, di sini biasanya yang postur dan menggerakkan itu dapat mencerminkan kepribadian dan suasana hati seseorang ya, postur tubuh. Nah, postur tubuh dan pergerakan itu juga tergantung pada ukuran skelet dan perkembangan otot skelet. Nah, di sini ada beberapa kelompok otot itu berbeda tergantung pada tonus otot dan aktivitas dari otot, antagonistik, kemudian sinergistik dan antigravitas. Nah, otot-otot di sini pasti kalian masih ingat tonus otot, kemudian kelompok otot, otot sinergistik itu berkontraksi bersamaan untuk menyempurnakan gerakan yang sama. Kemudian otot antagonistik bekerja untuk menggerakkan sendi. Nah, kemudian otot antigravitas itu biasanya berpengaruh pada stabilisasi sendi. Nah, kemudian kita lanjut kembali. Gangguan dalam mobilisasi. Nah, apa aja sih gangguan dalam mobilisasi? Itu ada tira baring, kemudian ada imobilisasi. Nah, kalau berbicara tentang tira baring, itu tira baring merupakan suatu intervensi di mana seorang klien dibatasi untuk tetap berada di atas tempat tidur untuk tujuan terapi. Nah, biasanya di sini pasien dalam kondisi bervariasi ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kategori tira baring. Nah, lamanya tira baring itu tergantung terhadap penyakit atau cedera dan status kesehatan pasien sebelumnya. Biasanya pada individu normal dengan kondisi tira baring akan mengalami kurangnya kekuatan otot dan tingkat dasarnya itu rata-rata sekitar 3% dalam sehari. Nah, kemudian di imobilisasi itu merupakan gangguan imobilisasi fisik. Ya, di sini nanti dia imobilisasi itu ada beberapa, kemarin sudah saya bahas di video berikutnya. Imobilisasi fisik, imobilisasi intelektual, imobilisasi emosional, kemudian imobilisasi sosial. Nah, kemudian kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi imobilisasi. Nah, kita lihat di sini apa aja. Gaya hidup. Gaya hidup seseorang itu sangat tergantung dari tingkat pendidikan. Nah, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan diikuti oleh perilaku yang dapat meningkatkan kesehatannya. Demikian halnya dengan pengetahuan kesehatan tentang mobilitas ya, tentang mobilitas seseorang akan senantiasa melakukan mobilisasi dengan cara yang sehat. Misalnya kita lihat misalnya kalau kita lihat misalnya seorang ABRI akan berjalan dengan gaya berbeda dengan seorang pramugari. Nah, seperti itu. Kemudian kedua adalah proses penyakit dan injury. Adanya penyakit tertentu yang diderita seseorang akan mempengaruhi mobilitasnya. Misalnya individu yang patah tulang akan kesulitan untuk melakukan mobilisasi secara bebas. Nah, demikian pula orang yang baru menjalani operasi. Karena adanya nyeri, mereka cenderung untuk bergerak lebih lambat ya. Nah, biasanya di sini
Ada kalanya klien harus istirahat di tempat tidur karena menderita penyakit tertentu. Ya, macam-macam penyakit, misalnya penyakit yang ada kelumpuhan, kemudian penyakit tifoid dan penyakit jantung ya. Kemudian Kebudayaan dapat mempengaruhi pola dan sikap dalam melakukan aktivitas. Misalnya, seorang anak desa yang biasanya jalan kaki setiap hari akan pergi ke sekolah akan berbeda mobilitasnya dengan anak kota yang biasa pakai mobil dalam segala keperluannya. Ya, yang paling kelihatan itu kalau menurut saya itu biasanya wanita keraton ya akan berbeda mobilitasnya dibandingkan dengan seorang anak Madura ya, seperti itu dan lain sebagainya lah ya. Kemudian yang keempat itu adalah tingkat energi. Setiap orang mobilisasi jelas memerlukan tenaga atau energi. Jadi, orang yang lagi sakit akan berbeda mobilitasnya dibandingkan dengan orang yang sehat, apalagi dengan seorang pelari. Mobilitas energinya cukup tinggi. Kemudian yang kelima adalah usia dan status perkembangan. Nah, di sini usia dan status perkembangan di sini seorang anak itu akan berbeda ya, akan berbeda tingkat kemampuan mobilitasnya dibandingkan dengan seorang remaja. Anak yang selalu sakit dalam masa pertumbuhannya akan berbeda tingkat kelincahannya dibandingkan dengan anak yang sering sakit. Nah, jadi di sini harus diperhatikan juga kalau misalnya pada saat imobilisasi kita bisa mengaitkan dengan hal-hal yang berikut ini. Baik, cukup sekian video berikut. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.